Goresan Aksara sajikan kisah Amerta. Halo Sobat Dosmaku, kembali lagi bersama kami, tim jurnalis Dosmaku. Dengan saya, Kadek Praja, di podcast Oke, Sip. Ya. Jadi pada hari ini nih, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tapi kalau dibilang spesial, iya, tapi kalau dibilang enggak, sangat spesial ya bagi kita. Karena saya yakin Sobat Dosmaku di rumah, siapa sih yang enggak tahu dengan narasumber kita pada hari ini. Jadi beliau adalah Kepala SMA Negeri 1 Tembuku, Bapak Iko Mangwarse. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Halo, baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Om Bapak. Manu Badrah, Krati Yantu Isvanta. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru, terutama untuk anak-anak Dosmaku. Selalu sehat dan semangat untuk belajar. Astungkare, semoga Sobat Dosmaku selalu dalam keadaan baik di rumah ya. Bapak, sebelum kita mulai nih, mungkin bisa say hi dulu ke teman-teman di rumah, kepada Sobat Dosmaku Bapak. Anak-anak Bapak dimanapun berada, di Kabupaten Bangli, ya salam dari Lembah Bukit Undisan sebagai rumah peradaban pendidikan, rumah peradaban karakter dalam satu obrolan di OKSIP. Dan kita sangat bangga, kami dan saya pribadi selaku pimpinan lembaga sangat bangga dengan kreativitas anak-anak yang sudah bisa memanfaatkan fasilitas yang kami wujudkan di SMA 1 Tembuku sebagai rumah peradaban karakter. Selamat dan jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbahagia. Siap, saya mewakilkan Sobat Dosmaku di rumah ya Bapak. Jadi pada hari ini nih kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tembuku. Jadi tentang apa nih ya? Penasaran? Jadi tetap stay tune ya teman-teman Sobat Dosmaku di rumah. Oke, jadi sebelum kita mulai nih Bapak, soal podcast kita hari ini, saya ingin kenalan dulu dengan Bapak. Jujur saya sebagai siswa nih ya Bapak, kadang segan sekali jujur juga sekarang, deg-degan apalagi berbicara dengan Kepala SMA Negeri 1 Tembuku. Waduh, kita kenalan dulu ya mungkin teman-teman sama Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tembuku. Jadi beliau ini menjadi kepala sekolah sejak kapan Bapak? Baik, terima kasih kepada anak Praja selaku jurnalis ya. Hari ini Bapak ada satu kebanggaan. Kalau di Nak Praja itu ada satu deg-degan, dan Bapak justru karena deg-degan itu merasa bangga. Karena orang yang merasa deg-degan itu berarti karakternya masih hidup. Orang yang tidak tahu malu, tidak tahu deg-degan, itu bahaya itu. Dan Bapak akan menjadi curiga. Karena orang yang memiliki rasa malu, deg-degan itu berarti karakternya masih berimbang. Tetapi saya yakin, Bapak yakin, ya orang yang sehebat apapun, ya kalau sudah berbicara pasti ada satu persiapan dan deg-degan. Nah itu sebagai satu alamiah sifatnya dan hal-hal yang bersifat kodrati. Saya selaku kepala sekolah sebenarnya belum genap 2 tahun di sini. Tapi perlu anak-anak Dosmaku di SMA 1 Tembuku sekadar tahu bahwa saya jadi guru dari tahun 94. Semenjak saya tamat di Singaraja di pendidikan bahasa, Bapak mengabdi di SMA PGRI Rendang. Setelah itu diangkat menjadi guru tetap di SMA 1 Tampak Siring. Setelah itu di SMA 1 Rendang di bidang kesiswaan cukup lama, 15 tahun lah. Waduh, lama sekali ya Bapak. Di kesiswaan. Makanya karakter siswa itu sedikit melenceng Bapak hafal gitu. Terus pemerintah Provinsi Bali mempercayakan Bapak untuk memimpin lembaga ini selaku kepala sekolah per 18 Januari 2023. Berarti kalau dihitung baru 1 tahun setengah lah. Ya, saya yakin, Bapak yakin bahwa dukungan Bapak Ibu guru staf pegawai di
rumah karakter di Lembah Bukit Undisan itu adalah satu dukungan moral dari teman-teman untuk membangun peradaban sekolah, peradaban karakter, sehingga melahirkan output tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi memiliki satu peradaban karakter yang luar biasa. Itu harapan Bapak secara lembaga dan secara pribadi gitu. Jadi Sobat Dosmaku, ternyata Bapak Kepala Sekolah kita sudah sejak lama ya Pak menjadi seorang guru. Tetapi di samping itu, saya spill sedikit saja mungkin ya Bapak. Ya, boleh. Selain menjadi seorang guru, Sobat Dosmaku juga sudah pasti tahu bahwa Bapak Kepala Sekolah kita sangat-sangat luar biasa. Selain menjadi seorang Kepala Sekolah, Bapak juga sering menerbitkan sebuah buku ya Pak. Seperti itu. Jadi Bapak Kepala Sekolah kita adalah seorang sastrawan, kemudian aktif juga di sosial ya Pak ya. Iya. Jadi pada hari ini kita akan mengupas tentang itu, tentang tulisan Bapak tentang SMA Negeri 1 Tembuku. Bapak kira-kira sudah berapa lama Bapak mendalami dunia sastra? Apakah sejak Bapak remaja sudah mulai suka atau kenal seperti itu Bapak dengan dunia sastra? Sebenarnya berbicara dunia sastra itu Bapak kan belajar di S1-nya kan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, setelah Bapak jadi guru betul-betul menghilhami dan merenungkan bahwa apa yang pernah dikatakan oleh Pramudia, seorang sastrawan Indonesia yang betul-betul terkenal di dunia internasional, Pak Pramudia Anantatur, beliau pernah menulis dalam sebuah catatan beliau, boleh berderet sebanyak mungkin gelar di belakang atau di depan nama, apakah doktor, magister dan selanjutnya, ketika tidak mencintai sastra, itu ibarat hewan-hewan pintar. Itu Bapak kutip dari pernyataan beliau. Artinya dunia sastra itu menurut Bapak itu di situ adalah sebagai suluh kehidupan. Karena apa? Sejorok apapun sastra yang diungkapkan di dalam sebuah puisi, cerpen dan sebagainya, itu menandakan bahwa kita bisa mencari satu nilai-nilai kehidupan di situ. Katakanlah bagaimana cerita I Gusti Nyoman Panjitisna dalam Sukreni Gadis Bali, bagaimana cerita Putu Wijaya dalam Telegram, bagaimana misalkan seorang W.S. Rendra dalam puisinya Sajak Bulan Mei. Itu semua bercerita tentang kehidupan. Jadi sastra itu adalah rekonstruksi kehidupan yang menjadikan dunia fakta menjadi fiksionalitas. Artinya kita selalu bercerita tentang kehidupan kita. Kalau kita rilis dalam fiksionalitas, itu berarti akan melahirkan sebuah dunia imajinasi. Jangan dianggap enteng bahwa sastra itu tidak bermakna apa-apa, hanya lamunan-lamunan belaka. Presiden Amerika Serikat pernah berkata, ketika politik itu kotor, yang membersihkan adalah puisi. Kan begitu pernah cerita beliau. Artinya puisi itu bisa membersihkan, bisa membersihkan jiwa dan sebagainya. Sehingga Bapak, saya menjadi tertarik dengan dunia seperti itu. Mungkin karena keseringan Bapak mengajar di kelas seperti itu. Dan bahwa guru itu adalah satu panggilan jiwa. Sehingga ketika ada keikhlasan dalam mengajar, saya yakin anak-anak menjadi rindu untuk hadirnya sosok guru. Makanya ketika anak-anak sering bolos dan sebagainya, kita harus introspeksi diri. Apakah kita dirindukan oleh seorang siswa? Kan begitu. Gitu. Tapi saya bisa artikan nih Pak, jadi kita nih sebagai seorang manusia tidak bisa lepas ya Pak dengan dunia sastra, selalu berdampingan dengan sastra. Ya, buktinya begawan kita atau mungkin sastra Wirama, ya, itu kan bagian dari sastra. Makanya sastra agama mengatakan, kan gitu. Ada kutipan sastra agama. Nah, yang dimaksud sastra bukan sastra Indonesia saja, tetapi yang sastra yang dimaksud adalah sebagai suluh kehidupan itu adalah misalnya sastra-sastra agama, kan gitu. Kan banyak di niti sastra kan ada orang bodoh itu adalah sebagai racun. Itu kan bagi saya bagi Bapak adalah sebuah kutipan sastra yang bagus. Kan ada mengatakan orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, itulah orang bodoh. Orang bodoh adalah racun kehidupan, racun dunia.
Ya kan gitu. Makanya orang yang tidak tahu bahwa tidak tahu dirinya tidak tahu, coba bayangkan. Waduh. Bodoh enggak? Iya. Bodoh luar biasa. Nah, orang bodoh kalau tidak mau belajar itu ibarat binatang. Kalau binatang apa yang ada di dalam otaknya? Makan dan seks. Gitu kan? Kalau binatang. Makanya ikanang wimude pasutulia maha itu maboga senggama. Orang yang bodoh itu pikirannya adalah seks dan makan. Itu levelnya binatang jadinya kan. Kita tidak ada. Di sekolah kita, di SMA 1 Tumbuku udah ada orang seperti itu. Satu pun tidak ada. Nah, sekarang bagaimana menghilangkan hal seperti itu? Berarti orang yang tahu bahwa tahu dirinya tahu, jadikanlah beliaunya guru. Orang yang tahu bahwa tahu dirinya tahu, jadikan guru. Itulah yang guru yang patut digugu dan ditiru. Guru itu adalah menghilangkan kebodohan. Gu itu gurake, ru itu rurake, menghilangkan kegelapan. Kan menjadi remang-remang pagi, bukan remang-remang sore. Kalau remang-remang sore semakin malam dong. Kalau remang-remang pagi semakin lama semakin pagi, bersinar terus gitu loh. Sehingga menjadi sebuah apa yang disebut dengan sekolah itu sebagai menara api yang bisa menyinari sekelilingnya, bukan menara gading. Apa bedanya itu, Pak? Iya, kalau menara api itu kalau menyalakan sekelilingnya menyala enggak? Iya. Ya, kalau Tersebar, ya. menara gadang indah tetapi tidak bermakna di sekelilingnya. Pendidikan tidak boleh seperti itu, harus berkebermaknaan. Makanya landasan dari kurikulum itu ada satu landasan yang disebut dengan landasan filosofi dan landasan sosiologis. Di situ berguna bagi masyarakat dan secara filsafat akar budaya kita harus dikombinasikan sehingga melahirkan sebuah pendidikan yang penuh dengan peradaban karakter. Kan itu yang terpenting itu. Betul sekali. Jadi begitu Sobat Dosmaku, ternyata panjang banget ya Pak kalau berbicara tentang sastra nih ya. Jadi tadi saya sudah spill sedikit tentang bapaknya sering menulis. Nah, jadi kita di podcast kali ini, di podcast spesial kita hari ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang tulisan Kepala SMA Negeri 1 Tembuku tentang SMA Negeri 1 Tembuku dengan judul Mendidik Pikiran dan Akhlak di Rumah Karakter. Jadi judul dari artikel tersebut itu merupakan moto SMA Negeri 1 Tembuku juga ya Bapak ya? Betul. Ini diterbitkan di mana Pak? Sebenarnya Bapak masuk ke rumah karakter. Baru masuk ada satu peradaban kesucian. Saya lihat karena sekolah ini kan ada di lereng lembah bukit Unisan. Kalau bukit, gunung dan bukit itu bagi orang Bali itu dianggap suci. Di mana ada bukit, di mana ada gunung pasti ada pura di situ. Boleh buktikan, dicek ya. Silakan dicek. Artinya begini, dari situlah karena kami melihat visi dari SMA 1 Tembuku itu ada terciptanya insan yang madani, aktif, mandiri, aktif, nasionalis, berdaya saing tinggi, berlandasan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu sebuah misi besar yang dibawa oleh rumah karakter yang disebut dengan SMA 1 Tembuku dengan jumlah siswa yang kurang lebih sampai 878. Dari situ Bapak berpikir, selaku pimpinan lembaga kan harus berpikir, kira-kira moto apa sih yang cocok untuk sekolah kita? Makanya saya atau Bapak berpikir itu yang cocok itu mendidik pikiran dan akhlak di rumah karakter. Dan itu Bapak tulis minggu yang lalu kalau tidak salah di Bali Tribun. Di Bali Tribun dimuat itu tulisan Bapak, sengaja Bapak memang menyodorkan kepada masyarakat bahwa SMA 1 Tembuku jangan dipandang karena di bawah bukit yang ada di Bangladesh, di bagian desa gitu loh. Bapak tidak ingin SMA 1 Tembuku itu adalah hanya mewarnai dunia pendidikan semata, tidak, tetapi mewarnai dunia pendidikan di Kabupaten Bangli dan di Provinsi Bali. Dan yang terpenting bisa mewarnai di internasional. Itu ya harapan Bapak. Itu kan sebuah cita-cita, visi besar kita itu. Nah, kenapa Bapak memilih satu moto dan judul tulisan seperti itu dan mengulas tentang mendidik pikiran? Tahu tidak? Manusia memiliki tri permana. Iya. Iya kan? Kira-kira ada pikiran di situ. Binatang kan tidak.
Kan tidak. Makanya Permana binatang, ya. binatang duwi, kita tripermana. Jangan sampai kita level kita lebih rendah dari binatang. Ya kan? Binatang tidak mungkin terperosok 2 kali pada lubang yang sama. Coba kalau binatang itu pernah terperosok di lubang yang pernah terperosok satu lubang itu, tetapi kedua kalinya ada mungkin dia ke sana. Dia menyadari, tidak mungkin. Kalau tikus kena perangkap, kalau bisa lepas, tidak mungkin kena perangkap kedua kali di tempat yang sama. Manusia tidak boleh juga seperti itu. Kalau manusia sampai melakukan kesalahan berulang-ulang, kesalahan yang sama, saya tidak mengatakan manusia itu seperti binatang, tidak. Kita kan lebih rendah dari dwi permana itu. Itu kenapa? Karena mendidik pikiran itu adalah satu yang paling berbahaya. Manusia itu adalah paling berbahaya dari binatang yang paling buas sekalipun. Harimau paling buas, macan paling buas, singa paling buas. Manusia lebih buas dari itu. Ketika pendidikan itu tidak benar, ya makanya Bapak memilih mendidik pikiran. Pikiran harus dididik menjadi satu peradaban yang karakter, sehingga melahirkanlah satu insan yang baik, yang terbaik bagi kehidupan. Karena apa? Karena pikiran itu kan harus kita bingkai dengan pendidikan moral, etika. Makanya mendidik moral dan akhlak di rumah karakter sesuai dengan misi kita, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 dimensi, ya, dimensi gotong royong, bertakwa, mandiri, berpikir kritis dan mandiri di situ. Itu semuanya berkolaborasi, atau yang disebut dengan adanya satu hubungan simetris harmonis di antara mutu dengan visi sekolah kita. Kita tidak muluk-muluk. Apa sih artinya sebuah kemampuan intelektual tapi karakternya tidak bagus? Itu berbahaya, tidak menjadi kemaslahatan bagi hidup manusia ilmu itu. Sehingga ilmu itu menjadi kemaslahatan hidup manusia ketika ada satu kecerdasan spiritual dan emosional di situ. Makanya kecerdasan itu penting. Orang lebih bagus cerdas daripada pinter, gitu loh. Itu kira-kira menurut Bapak. Jadi rumah peradaban karakter ya Pak, mendidik pikiran dan akhlak di rumah karakter. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana awal mula perjalanan sampai moto kita adalah mendidik pikiran dan akhlak di rumah karakter. Oke Bapak nih, tadi Bapak menyebutkan bahwa binatang saja bisa tidak memiliki yang namanya tripermana yang dimiliki oleh manusia. Betul. Tetapi terkadang pikiran manusia itu harus dididik, bahkan pikiran manusia lebih liar dari binatang, seperti itu ya Bapak. Betul. Tetapi apa sih yang sudah diterapkan oleh SMA Negeri 1 Tembuku, langkah-langkah yang konkret yang sudah diterapkan untuk mendidik pikiran manusia itu menjadi tidak liar untuk di SMA Negeri 1 Tembuku Bapak? Iya. Anak-anak harus bisa membedakan antara pendidikan dengan pengajaran, ya kan? Di kurikulum merdeka kita, ya mungkin Nak Praja mungkin sudah memasuki dunia kurikulum merdeka. Iya. Tetapi di dalam kurikulum merdeka ada satu jargon, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Itu belajar loh. Belajar di embah Google juga bisa, tidak salah kan? Iya. Dan tidak mungkin salah. anak-anak yang cerdas secara IQ, kecerdasan IQ-nya, IQ, SQ dan SQ-nya, ketika belajar di mbah Google cepat. Tetapi kalau siapa bisa membingkai pendidikan ketika belajar di mana saja, kapan saja? Misalnya belajar di tempat comberan, karakter apa yang muncul di situ? Kalau belajar matematika, orang yang pintar matematika tetapi pendidikannya kurang, etikanya kurang, apa yang didapat? Hanya ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga ada matematika kehidupan, ada fisika kehidupan, ada bahasa kejujuran di situ. Semua materi pelajaran itu harus ada etika dan moralnya, dibalut dalam belajar profil Pancasila. Di situ. Apa yang kita wujudkan? Makanya ada aturan. Lihat enggak? Di kesiswaan ada credit point. Oh iya. Untuk di SMA Negeri 1 Tembuku ya Pak ya? Kan ada credit point. Artinya di situ kita sudah dibingkai, divagari, ya,
jenana wiwi ke pengetahuan kita, sehingga pengetahuan kita betul-betul bermanfaat. Ya, bagaimana aturan sekolah, pakaiannya itu diatur. Nah, kita lihat di profil pelajar Pancasila, dimensi pertama bertakwa. Anak-anak diingatkan enggak setiap pagi diajak trisandi ya. Iya. Diajarkan satu Iya. konsep kecerdasan spiritual di situ. Purnama Tilem diajarkan, diajak sembahyang. Di situ ada kecerdasan di situ. Sehingga keberimbangan kecerdasan antara emosional, spiritual dan intelektual itu kalau klop itu akan melahirkan orang-orang yang cerdas dan beriman. Itu realitas kita lakukan di sekolah. Ya, makanya sopan santun, sapa, ya, senyum itu menandakan hati itu ada satu ketulusan. Coba kalau orang inguh, kata inguh itu juga pikiran berpengaruh. Apa sih kalau orang inguh itu kan pikiran berkecambuk. Kalau pikirannya itu tidak tenang, galau, jangan, udah mungkin konsen belajar. Nggak mungkin konsen. Makanya sekolah itu adalah sebagai rumah pendidikan. Pendidikan adalah proses menuju perilaku yang lebih baik, memanusiakan manusia menjadi manusia yang manusiawi. Sedangkan pengetahuan, pelajaran, pengajaran itu adalah mengarahkan dari tidak tahu menjadi tahu. Itu bedanya pendidikan dengan pengajaran. Kan sampai sekarang tidak ada namanya Kementerian Pengajaran. Yang ada Kementerian Pendidikan. Tidak ada dinas pengajaran, yang ada adalah dinas pendidikan. Itu proses pemanusiaan manusia menjadi manusia yang manusiawi. Itulah yang disebut dengan pendidikan. Makanya sekolah karakter rumah pendidikan. Itu kira-kira. Jadi harus berimbang ya Pak ya? Iya. Kalau di sekolah ada pendidikan pengetahuan dan juga pendidikan moral. Moral. Coba, Praja senang kimia. Senang Pak? Senang kimia. Senang. Di kimia itu diajarkan meracik racun. Iya kan? Iya. Diajarkan merakit bom. Coba, kalau Praja itu tidak memiliki etika moralitas dan tidak mempercayai agama, ilmu tanpa agama. Mungkin saya udah jual bomnya, habis itu saya ledakin semua. Iya. Berapa di kasus di bom Bali? Berapa orang yang terbunuh di situ? Berapa Bapak? Ratusan kan? Ratusan. Berarti ilmu tanpa agama roboh permartabatan manusia kita. Bahaya, lebih bahaya dari singa yang meraung-raung di hutan. Kan gitu jadinya. Jadi pendidikan itu harus etikanya. Ilmu itu menjadi kemaslahatan hidup manusia, bukan kemelaratan hidup manusia. Itulah ilmu yang berguna. Bagaimana mengajarkan tentang kimia, tentang kimia kehidupan. Di situ akan bermanfaat. Bisa enggak manfaat dari ilmu kimia untuk kehidupan manusia? Bukan menghancurkan, merakit bom itu. Itu contohnya. Yeah. Bahaya sekali kepintaran orang tanpa dibingkai oleh agama. Ilmu tanpa agama. Iya, ilmu tanpa agama. Einstein loh. Ya, Einstein. Sampai sekarang Einstein masih hidup, nak. Masih hidup pikirannya. Masih hidup di jiwa kita. Iya, karena apa? Karena dia menulis. Ya. Abadi ya Pak ya? Iya, kalau kita menulis, hidup kita akan menyejaman, tidak pernah mati. Tulisan saya, kalau mungkin dibaca lagi 100 tahun, saya mungkin tidak lagi 100 tahun, udah meninggal. Tapi tulisan saya masih hidup. Seperti Einstein. Hebat kan Einstein? Iya. Ya, hidupkan jiwa, hidupkanlah pikiran anak-anak Praja lewat tulisan-tulisan yang bermakna bagi kehidupan. Yang membaca sudah barang tentu ini loh sahabat saya gitu. Ya. Nanti di kemudian hari juga apabila Sobat Dosmaku kemarin menerbitkan sebuah antologi puisi ya Bapak? Iya, sudah dibedah. Jadi nanti Sobat Dosmaku mungkin sudah tidak bersekolah di sini lagi, tetapi kita ketika membuka sebuah buku antologi puisi itu, wow, ternyata kita abadi dalam suatu tulisan. Iya. Kita Ada tidak akan pernah dilupakan. Sunyi karya Praja gitu karena lagi 30 tahun dia bermakna sekali. Ini adalah tulisan saya waktu SMA. Itu yang saya harapkan selaku lembaga pimpinan, bagaimana menghidup kembangkan literasi sekolah. Tidak berteori, tetapi kita mewujud nyatakan bagaimana supaya bisa terwujud. Sehingga di situ ini salah satu kan tempat untuk berkreatif, belajar berbicara.
Jangan pikir Bapak tidak grogi menghadapi Praja. Bapak juga grogi. Apa pertanyaannya nanti? Ya nanti kalau seorang kepala sekolah Anda bisa jawab juga malu kan? Ini ditonton oleh semua orang, anak-anak. Tapi Bapak bangga punya anak-anak di SMA 1 Tembuku yang disebut Dorsmaku. Ini satu talenta yang bisa meneruskan generasi bangsa. Tapi dengan catatan disiplin di sekolah itu kunci keberhasilan itu. Tapi talenta-talenta ini semuanya atas dukungan Bapak juga, Bapak. Tapi kalau sehebat apapun tanpa ada kolaborasi nggak bisa, ya kan? Iya. Antara orang tua dengan anak, ya kan? Orang tua mensupport anaknya harus betul-betul mengikuti jejak-jejak kan gitu kan? Makanya harus ikuti tata tertib, kebiasaan di sekolah gitu loh. Makanya saya selaku kepala sekolah selalu di rapat dewan guru, di rapat pegawai, di lapangan, ketika kita di lapangan pagi-pagi selalu mengatakan salam, sapa, senyum, dan 3S dan 4S itu yang disebut dengan sadu, sude, sidi, side. Itu satu konsep hidup yang tidak bisa. Iya Bapak, itu termuat juga ya Pak di artikelnya itu. Ya saya tulis Ya. memang itu. Ya Bapak tulis itu. Mungkin bisa diceritakan juga ke Sobat Dosmaku bagaimana sih 4 prinsip itu, apalagi apakah sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Tembuku Bapak? Saya yakin sudah. Makanya Bapak bisa tulis itu. Gitu loh. Bapak menulis itu selalu melihat dari cermin kehidupan. Tulislah apa yang pernah Anda lihat, dan ketika Anda menulis, ya lihatlah tulisan Anda itu seterusnya kan gitu. Yang pertama ada 4S itu ya, sadu. Sadu itu adalah bijaksana. Kita perlu bijaksana, Pak. Harus ingat kita beranalog dari sastra besar itu. Bagaimana cerita Mahabharata, sebuah sastra besar itu. Mahabharata itu ada saudara Panca Pandawa, 5 bersaudara. Di situ kalau kita buka, anak yang pertama itu siapa? Kira-kira siapa anak Praja? Anak dari Panca Pandawa, Dharma Wangsa. Itu simbol kebijaksanaan, simbol kejujuran. Itu makanya pertama harus bijaksana. Seorang pemimpin harus bijaksana. Ya kan? Di situ ketika bijaksana, seorang pemimpin harus ada keberanian. Simbolnya Bima. Bima itu harus berani mengatakan A kepada orang yang A. Makanya matematika kehidupan kembali. Positif kali positif, hasilnya positif. Iya. Kalau negatif kali negatif, positif. Mengatakan salah kepada orang yang salah, benar enggak? Benar. Negatif kali negatif, positif. Mengatakan salah kepada orang yang benar, salah enggak? Salah. Negatif kali positif, negatif. Positif kali negatif juga negatif. Mengatakan benar kepada orang yang benar adalah benar. Mengatakan salah kepada orang salah adalah benar. Negatif kali negatif, positif. Itu matematika kehidupan kita. Kita belajar dari alam. Selalu, makanya masuk ke dalam MIPA. Matematika ilmu pengetahuan alam. Kita banyak belajar dari alam. Bijaksana, sastra di situ. Ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, anak dari Pandawa itu kan Arjuna. Arjuna itu simbol intelektualitas. Makanya bijaksana, berani, baru pintar. Berarti kepintarannya di posisi nomor 3. Itu. Orang pintar tidak bijaksana, kepintarannya dipakai yang tidak benar. Sadu, sude itu jujur, bersih. Perlu enggak kita bersih, jujur? Perlu, makanya ada kejujuran dalam berbahasa. Disebut dengan kesantunan konstruktif. Kejujuran dalam melaksanakan sesuatu, dan bersih lahir batin, skala gitu kan. Yang ketiga ada Sidi. Sidi itu pernah enggak nak Praja dengar? Baliane Sidi Mandre. Pernah. Nah, Sidi Mandre berarti kalau orang dukun itu mengobati pasiennya cepat, aduh sikat baliane Sidi Mandre. Itulah intelektual di situ. Ya kan? Sidi itu sikat, bisa melakukan apa secara intelektual, akademis. Ada di sekolah kita, ada intelektual kita, kecerdasan intelektual itulah sidinya. Yang terakhir side
jero side ngatahang titiang side itu mampu secara profesional, the right man on the right place. Itu bekerja sesuai dengan profesional, kan begitu kan? Artinya kalau guru biologi ngajar biologi pasti the right man on the right place. Orang sastra, Bapak mengajar bahasa Indonesia dan sastra sesuai dengan keahliannya. Nanti jangan orang hukum berbicara tentang matematika. Bisa-bisa tetapi susah. Makanya kalau orang pendidikan, saya guru berbicara tentang pendidikan karakter, saya mungkin lebih mampu untuk berbicara 1 jam. Ketika berbicara hukum, mungkin tersendat-sendat. Kan beda itu. Iya. Makanya the right man on the right place, bagaimana bekerja sesuai dengan profesional kita. Makanya itulah yang disebut dengan SIDE. Sadu, Sude, Sidi, Side. 4 ini yang harus kita lakukan di sekolah. Baru bisa mengakomodir visi kita. Terciptanya insan yang madani, mandiri, aktif, nasionalis, berdaya saing tinggi berdasarkan profil pelajar Pancasila dalam satu kemasan mutu mendidik pikiran dan akhlak di rumah karakter. Itu harus kita lakukan. Itu kan sebagai ancang-ancang kita untuk menuju sekolah kita yang kita harapkan gitu ya. Jadi seperti itu ya Pak, 4 prinsip. Nah terakhir nih Bapak, dalam menerapkan 4 prinsip tersebut, apakah ada tantangan, mungkin dampak positif, kemudian apakah ada juga dampak negatif yang dirasakan siswa-siswi, kemudian guru-guru di SMA Negeri 1 Tembuku, Bapak? Saya jawab pertama ya, kalau tidak ada tantangan itu bukan kehidupan namanya. Ya. Kalau tidak ada tantangan. Pasti. Ini sebuah tantangan. Berbicara. Iya, tantangan. Iya. Misalnya, Pak Kepala Sekolah bisa enggak podcast? Itu tantangan. Wah, anak saya menantang podcast. Sebuah tantangan. Di sekolah itu ada. Namanya Ruwe Binede. Makanya ada aturan. Kenapa kita membuat aturan? Pasti ada yang melanggar. Yang melanggar itulah kita kaf dengan aturan ini gitu loh. Kan? Kalau sudah ada aturan, anak-anak enggak boleh loh aturan seperti ini gitu loh. Di sekolah juga ada aturan akademis. Peraturan akademis itu bagaimana anak-anak tidak bisa naik karena ada diatur di situ. Tantangannya banyak. Ada lagi yang bolos anak-anak itu loh. Tetapi kalau hidup ingin berkualitas, kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau hidup berkualitas. Kalau hidup tidak mau berkualitas, kita akan puas dengan apa yang kita dapat hari ini. Itu sudah nyaman. Ya kan? Misalnya anak praja dapat juara di sekolah. Puas sampai di situ. Suatu saat bisa aja dapat juara kalau puas sampai di situ. Tetapi itu adalah sebuah tantangan. Di zona tidak nyaman kita. Kita harus mempertahankan. Lebih sulit dari meraih yang pertama. Nah, itu kan zona tidak nyaman. Keluar dari zona nyaman itu untuk meraih mimpi-mimpi. Kalau meraih mimpi-mimpi jangan tidur. Kalau tidur tetap mimpi terus. Tidak pernah diwujudkan nyata. Kalau ingin mewujudkan mimpi itu harus bangkit dari tempat tidur, harus bangun, baru bisa mewujudkan mimpi. Kalau pemimpin hanya bisa menerawang mimpi saja, mimpi besar saya seperti ini, ya pasti pemimpin itu tidurnya sampai siang, karena hanya bermimpi, tidak pernah diwujudkan. Tantangan itu banyak. Saya masuk ke sini banyak tantangan, tidak ada mulus-mulus saja, tidak. Tidak ada kehidupan, tidak dilalui tantangan ya? Enggak, makanya pemimpin yang besar itu harus ada banyak tantangan. Dia akan lahir seperti karang itu, diempas gelombang, kuat di situ. Itu baru karang namanya. Itu kan? Makanya kalau takut diterjang ombak, jangan membuat rumah di pesisir pantai. Tapi kalau takut diledek, berikan tantangan, jangan jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu pasti banyak tantangan. Diledek semua orang. Tidak semua orang kok. Sebaik-baik apapun, tidak semua orang akan puas dengan kebijakan kita. Termasuk anak-anak. Coba kalau anak-anak disuruh tertib. Yang paling dibenci pertama siapa? Kesiswaan. Orang bapak pernah 15 tahun kesiswaan. Kalau ada mobilnya bapak aja, sudah orang takut. Di luar itu enggak. Makanya saya ciptakan bahasa. Tempatkan guru kalian di hati kalian, bukan di mata kalian. Kalau di hati ada tidak ada, pasti selalu hormat. Kalau di mata, dilihat baru dihormati.
Guru yang baik adalah guru yang dirindukan oleh anak-anaknya untuk hadir di kelas. Ketika guru sudah diminta hadir di kelas, dicari di kelasnya, nanti gurunya marah, udah bagus. Itu. Makanya anak-anak kalau ada jam kosong, cari gurunya, ada tidak, kan itu yang paling bagus. Ada satu kerinduan. Kalau anak-anak sampai lupa jam pulangnya saat belajar, di situ ada satu kerinduan terhadap guru yang bersangkutan. Tidak usah kita mengatakan diri kita baik. Ketika anak-anak tidak ada perubahan. Keberhasilan seorang guru bukan diukur dari berapa punya rumah, berapa punya mobil. Ya kan? Tetapi apa yang bisa dirubah dari anak itu? Kan itu kan? Itulah yang disebut dengan pendidikan sejati. Pendidikan yang merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Tantangan, dampak positif dan juga dampak negatifnya ada tidak Bapak? Itu dampak negatifnya kan Bapak sampaikan tadi, cemoohan, ya kan? Ya. Cemoohan, terus orang yang tidak senang diatur, pasti dari kepala negara sampai kepala rumah tangga itu selalu. Kalau anak-anak misalnya anak praja mau ke sana dilarang sama bapaknya, padahal bapaknya melarang itu demi kebaikan, tapi ngedumbel kan? Iya. Tapi dipaksakan ya silakan ke sana, tahu-tahu terjadi apa-apa. Bapaknya udah, dong dayanin gitu loh. Baru menyadari penyesalan itu selalu datangnya belakangan gitu loh. Kan gitu ya. Penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Makanya tidak ada orang tua yang mengajarkan ke lembah nista. Kan? Sebuah harimau tidak akan memangsa anaknya sendiri. Kan begitu ya. Iya. Jadi seperti itu Sobat Dosmaku. Ternyata sudah lama ya Pak kita ngobrol nih. Nanti Sobat Dosmaku mungkin bisa membaca artikel tentang mendidik pikiran dan akhlak di rumah karakter, moto dari SMA Negeri 1 Tembuku. Oke, untuk penutup Bapak mungkin bisa dibacakan oleh Bapak mungkin satu paragraf saja untuk Sobat Dosmaku di rumah. Mana ya, mudah-mudahan masih ada ya. Iya. Terus saya lihat di beritanya. Saya juga sempat baca Bapak. Benar-benar sangat-sangat luar biasa. Sobat Dosmaku patut berbangga di rumah karena ini merupakan sebuah kebanggaan. SMA Negeri 1 Tembuku abadi di dalam tulisan, apalagi oleh Kepala SMA Negeri 1 Tembuku. Ya, Bapak memang sengaja menulis lebih banyak tentang SMA 1 Tembuku karena saya ingin memperkenalkan SMA 1 Tembuku lebih dalam kepada masyarakat gitu. Nah, di sini ada, ntar dulu ya. Saya tulis di paragraf pertama aja ya. Ya, ini ada mendidik pikiran dan akhlak di rumah karakter. Pikiranmu memainkan peranan yang vital dalam membentuk hidupmu. Kira-kira betul tak? Betul. Iya, pikiranmu memainkan peranan yang vital dalam membentuk hidupmu. Karena hidupmu itu tergantung pada pikiran yang positif. Ya, kutipan ini mengingatkan kita pada derasnya arus kesejahteraan dan teknologi semakin tidak terbendung. Hal ini berimplikasi pada degradasi moral anak bangsa. Pendidikan memainkan peranan krusial dalam membentuk karakter dan pikiran manusia. Sekolah yang sering disebut sebagai rumah kedua menjadi salah satu pilihan kan itu. Nah itu mungkin satu kutipan. Ya, saya memulai dengan satu kutipan tulisan. Ya, dari situ mengenai tentang pikiran. Makanya baik-baik bawa pikiran, jangan pikiran itu dibiarkan liar, ya. Itu pesan Bapak, karena tumbuhan liar sebagai gulma hidup. Ya. Kalau dibentuk, ya kalau pikiran dibentuk seperti bonsai, kecil tetapi bermakna. Mungkin praja punya bonsai bisa 40 juta gitu ya. Tapi karena dibentuk, coba pohon beringin yang besar, tumbang nggak ada yang mau beli. Itu makanya pikiran itu akan bermakna dan bernas ketika pikiran itu dididik dengan cara yang benar, orang yang benar, waktu yang benar. Gitu ya. Terima kasih. Itu mungkin dari Bapak. Semangat ya anak-anak seluruhnya SMA 1 Tembuku, Dosmaku ya. Dosmaku, Bapak titip bangsa ini. Bapak titip negara ini. Pesan luar biasa. Bapak titip Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli di pundak anak-anak yang luar biasa betul-betul memiliki pikiran yang bernas dan maju. Terima kasih. Bapak tutup.
dengan Pramu Santi Pramu ya. Santi. Iya. Om Santi, Santi Santi. Om Awigana Mastu Nama Sidap. Sampai jumpa Sobat Dosmaku. Oke, sip.